Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi, karena kadang-kadang kita itu kebalik. Sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita tidak ada terus, tidak ada banyak. Masing-masing kita ini kita sedang deg-degan semua. Kita tidak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi. Kamu kan kaget, luar biasa. Kok tiba-tiba saja? Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, ya perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idhon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita. Ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, diingatkan itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar. Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya beliau ingin kita tersadarkan. Baik, kita telusuri lagi ya. Siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Terus, beliau ngutip 2 khalifah. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Umar. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali. Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Dilengkapi oleh Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci? Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Nah, ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi, mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini
Mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi. Dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman, yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai, tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar. Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih terus bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu. Biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman indah, pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan. Menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus Syekh Haris Al-Muqasyimi mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah. Yang ucapannya menambah ilmu kalian. Yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Nah ini, ada enggak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia, itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, enggak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong, selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus.
Kalau lihat dia ingat kuburan, terus ingat akhir. Ya, sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik, lumayan. Kemudian saya harus menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu, berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng. Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah, aku kemarin sholatku bolong 3. Wah, hebat. Sholat bolong 3 itu luar biasa. Saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu, cuek sama melesetmu, tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif. Berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng. Jadi barang siapa cuek padamu, dia bukan sahabatmu, dia sedang menipumu. Sebaliknya, barang siapa tidak mau menerima nasihatmu, dinasehati kok malah ngamuk-ngamuk, putus persaudaraan, ya berarti dia memang bukan saudaramu, bukan sahabatmu. Tidak harus merasa kehilangan. Wong dia tidak mau dinasehati. Oke, ini Syekh Al-Muhasibi. Dilengkapi dengan kalimatnya Sayyidina Umar lagi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau menerima nasihat, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Jadi, jadilah orang yang mau memberi nasihat tapi sekaligus bisa diberi nasihat. Kadang-kadang kita kalau ngasih nasihat semangat, tapi begitu diberi nasihat tersinggung, baperan. Itu berarti kita juga belum bagus. Jadi orang yang bisa dua-duanya. Begitu ada orang menasehatimu, ya kamu terus introspeksi. Jangan-jangan nasihatnya benar, berarti saya harus memperbaiki diri. Tapi kamu juga jangan cuek dengan yang lain. Kalau yang lain keliru, yang lain salah, ya kamu nasihati, kamu ingatkan. Itu hakikat kebersamaan yang keempat tadi, yang namanya tawasow, saling menasehati. Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Lanjut. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah
itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya. Sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, apa D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D jangan dilakukan sama sekali. Mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa. Kalau kamu tidak berhenti-berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna, kurang berguna. Jadi banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat. Di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Jadi ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih. Tidak menyakiti siapa-siapa juga tidak haram. Tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih. Itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Itu karena mungkin bukan manunya, main catur itu kadang lama, menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali, mungkin ya mungkin dalam konteks tertentu. Wah saya atlet catur Pak, kalau tidak main catur gimana? Ya itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna. Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi, baik. Ini kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma 1 kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari. Kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak yang menyengsarakanmu. Sekali-sekali kalian nanti baca ya buku. Dulu terkenal sekali zaman mahasiswa yang nulis Schumacher. Judulnya Kecil Itu Indah. Makanya saya jadi orang kecil saja. Dulu kalau ditanya, wah Pak Faiz tidak bisa besar, tidak apa-apa, kecil itu indah. Oke, dulu kalau saling ledek-ledekan kan begitu. Kamu jangan tinggi-tinggi, ini musim hujan, kalau kena petir yang tinggi duluan. Terus yang tinggi balasnya, ya kalau hujan petir, kalau hujan air kena banjir, yang pendek duluan. Baik, jadi yang sedikit yang mencukupi itu lebih baik daripada banyak menyengsarakan.
Jangan ngeyel ya, biasanya ngeyel. Kan lebih enak banyak mencukupi, Pak. Kamu selalu begitu milihnya. Kenapa sih sedikit mencukupi itu lebih baik? Tidak terlalu menyibukkan kita. Nanti ada penjelasan tentang qanaah. Tidak tahu nyampe apa enggak tentang qanaah ini. Jadi, kalau kalian punya banyak, kesibukanmu lebih banyak. Mending sedikit tapi cukup. Jadi sedikit bukan kurang loh ya. Makanya istilahnya sedikit tapi mencukupi. Daripada banyak yang menyengsarakan. Makanya kadang-kadang orang menyebut enak mana banyak uang dan tidak punya uang. Dari sisi sibuknya, enak tidak punya uang. Karena yang punya uang mikirnya banyak. Uangnya dipakai apa ya, pakai ini, pakai itu. Mikirnya macam-macam, terus ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang tidak punya uang, mikirnya cuma satu. Gimana caranya punya uang? Jadi kamu tidak sibuk, ya mikirnya itu dong. Dan tidak dapat-dapat lagi. Nanti kamu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak banyak uang, jadi tidak sibuk. Tapi ini kalau di Sufi ada istilah qanaah. Sedikit, tapi saya cukup kok. Coba kalian sambungkan isu ini dengan sesi minimalisme, frugal life. Kemarin ada slow living, itu berhubungan dengan ini semua. Bayangkan kadang-kadang kalian buka lemari saja, milih hari ini pakai baju apa, itu bisa 10-15 menit. Pakai baju ini, Anda minggu lalu sudah saya pakai, masa dipakai lagi, pakai baju ini. Nanti kembaran sama teman yang sana, pakai baju itu. Kamu mikirnya panjang, cuma milih baju saja. Lebih lama daripada kamu sholat 8 rakaat. Cuma milih baju satu-satu. Oke, sibuknya lebih panjang. Coba bajumu cuma 2 atau 3 itu kan, kalau enggak ini ya itu kan, gitu aja. Kamu lebih cepat. Karena terlalu banyak, kamu lebih sibuk. Jadi itu ilustrasi sederhananya, banyak yang menyengsarakan. Kalau tidak hanya baju, misalnya sepatumu juga banyak, ya kamu terus mikir, pakai sepatu apa hari ini? Coba sepatumu cuma satu, hanya itu, ya mana lagi, ya cuma itu, tidak pakai mikir. Oke, nanti belum tasnya banyak, mikir lagi, ini tas ini yang matching sama bajunya mana, yang ini mikir lagi kan, jadi tambah banyak yang dimiliki, tambah sengsara karena pertimbangannya tambah panjang. Oke, ya kalau kalian seperti beliau yang para sufi, ya lebih milih hidup sederhana saja, yang penting cukup. Baik, kita lanjutkan. Ini gaya hidup. Ini pahit. Kalian hati-hati. Ini sebenarnya mengambil dari hadis. Ittaqu doa al-mazlum. Takutlah, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Jangan-jangan komentar-komentar yang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Itu kalau orangnya tidak berkenan, apalagi mendoakan jelek. Tak doain yang ngomong jelek begitu, misalnya dia langsung berdoa pada Allah, hati-hati. Karena doanya orang mazlum itu langsung. Nanti di syarahnya bahkan ada penjelasan termasuk doanya orang kafir. Jadi nanti di syarahnya Syekh Abu Huda tadi ada penjelasan termasuk orang kafir. Kita kan sering mencela, merendahkan. Jangan lupa mereka juga makhluknya Allah. Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi. Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Ada cerita Nabi Musa itu berkali-kali dicurangi, berkali-kali dibohongi oleh Bani Israel.
Tapi kenapa Nabi Musa disuruh menemani terus Bani Israel? Dan beberapa kali ditolong karena mereka dalam posisi sedang lemah. Saat itu mereka inferior, sedang dizolimi. Dan dibela oleh Allah dengan pendampingan dua nabi, bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Hati-hati benar kalau mau ngeritik orang, menyalahkan orang. Komentar yang di luar batas dan lain sebagainya, ya khawatirnya orang-orang ini diam-diam mendoakanmu. Meskipun untuk konteks kalian sendiri jangan dipakai senjata ya. Kamu mendolimiku, hati-hati, tak doain gitu. Ya dosamu berbalik, kamu jadi ngancam orang. Terus orangnya gini, kamu ngancam aku juga tersakiti nih. Ayo pertandingan doa sekarang gitu. Baik. Ini untuk kita ya, kamu sering sekali ini pakai untuk orang lain. Baik, hati-hati tetap. Mungkin kita tidak sengaja, mungkin kita tidak bermaksud begitu, tapi ketika menyakiti orang, menyusahkan orang itu berposisi mazlum dan dia doanya langsung pada Allah. Baik, lanjut. Pikirkan baik-baik urusanmu dan bangunlah dari tidurmu, karena kamu akan diminta pertanggungjawaban atas umurmu. Ini kalau diringkes pakai bahasamu hari ini, jangan rebahan saja. Pulang-pulang dari kampus langsung geledak. Mulai asar sampai isya sudah. Baik, hati-hati. Setiap detik umur kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka bangun dari tidurmu. Sadari tugasmu apa. Itu makanya pikirkan baik-baik urusanmu. Jadi di antara jalan kita untuk dekat pada Allah adalah kita jalankan amanat Allah dalam hidup kita sesuai posisi kita sebaik-baiknya. Jadi ada pandangan untuk dekat pada Allah itu bisa jalan. Kalau ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa lewat jalan tajrid, bisa lewat jalan asbab. Jadi dua-duanya memang ketetapannya Allah. Ada orang yang seperti para sufi, ditakdir Allah untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah lewat jalan spiritual. Ada yang seperti kita, yang masih punya amanat ini, amanat itu, tugas ini, tugas itu dalam hidup. Dan dua-duanya adalah jalur untuk dekat pada Allah. Misalnya teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dengan nawaitu lillahi ta'ala. Menjalankan amanatnya Allah untuk belajar jadi manusia baik yang berguna, itu jalan kita untuk dekat pada Allah. Mungkin ada yang jadi petani, lakukan pertanian sebaik-baiknya, semaksimal yang kita mampu. Nawaitunya juga memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah. Maka pertanian jadi jalan spiritual. Kemahasiswaan bisa jadi jalan spiritual. Kemarin kita pakai istilah transendensi. Maka pikirkan urusanmu, jangan tidur saja. Perhatikan waktumu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Itulah di antara jalanmu untuk lebih dekat pada Allah. Itulah di antara yang bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Itulah bagian dari jalan spiritual kita. Ini makna dari nasihatnya Syekh Haris Al-Muhasibi ini. Jadi perjalanan menuju Allah ya jangan dibayangkan hanya di masjid, kemudian wiritan, kemudian tidak hanya itu. Bahkan ada zaman Nabi
sahabat yang ditegur. Jadi satu ketika Rasulullah melihat ada sahabat, ada yang perempuan itu yang istrinya di rumah itu kok kacau, awut-awutan, tidak pernah dandan. Waktu ditanya, kenapa engkau kok sekacau itu, seruwet itu? Kata dia, ngapain Rasulullah, saya bersih-bersih diri, dandan-dandan, wong suami saya di masjid, terus wiritan, terus Rasulullah tanya, lah kamu sehari-hari penghidupanmu dari mana? Oh ada kakak kami, saudara kami yang menanggung kebutuhan dia tiap hari ya gitu di masjid terus. Terus komentarnya Rasulullah apa? Kakakmu lebih baik daripada saudaramu. Jadi padahal yang kakaknya mungkin tidak serius itu ibadahnya, tidak setekun itu. Tapi oleh Rasulullah lebih baik. Kenapa? Memenuhi tanggung jawab sesuai amanat hidupnya. Nah, sementara sahabat yang di masjid terus tadi lupa dia punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadikan sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Yang pertama, jadikan sikap santun sebagai rekan. Maksudnya, ayo kita jadi orang yang murah hati, kita jadi orang yang santun, menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Maka kehidupan kita akan lebih nyaman. Ini pesan pertama. Hidup secara etis. Kuncinya kebahagiaan di dunia. Yang kedua, sikap waspada sebagai kawan. Sikap waspada sebagai kawan itu maksudnya ayo hati-hati. Jangan sembrono. Segala sesuatu diperhitungkan biar kita tidak terjebak, tertipu, terpeleset. Jadi yang pertama, sifat santun berarti kebaikan pada orang lain. Yang kedua, sikap waspada berarti kita peduli dengan diri kita juga. Jangan konyol. Itu mungkin kalau disambung, santun sih santun. Baik pada orang sih, baik pada orang lain. Tapi juga perhatikan diri kita. Jangan berlebihan. Kalau bahasa filsafatnya, jangan altruis, juga jangan egois. Jangan terlalu mikir orang lain, tapi juga jangan terlalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Kemudian keselamatan sebagai gua persembunyian. Ini semacam kelanjutannya. Intinya apa? Nyari selamat saja. Ayo mencari yang nyaman, yang selamat. Menggunakan uang, memakai harta, dan lain sebagainya. Rumusnya yang penting selamat. Jadi persembunyian kita. Kemudian waktu luang sebagai harta rampasan perang. Waktu luang sebagai harta rampasan perang itu jangan sia-siakan waktu. Rampasan perang itu kan kita dapat dari zaman suku-suku. Itu yang kehidupannya dari ghanimah namanya rampasan perang. Ya. Suku itu dapat penghasilan dengan cara menaklukkan suku yang lain. Dari situ dapat rampasan perang. Terus rampasan perang ini dibagi-bagi sampai habis. Biasanya kalau memang dari situ saja penghasilannya, kalau sudah habis rampasan perangnya ya nyari suku yang lain untuk diserang. Maka waktu perlakukanlah sebagai rampasan perang. Berarti manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau habis kita harus nyerang suku yang lain dan itu tidak mesti menang. Berarti apa? Yang ada ini dulu kita manfaatkan. Tidak ada jaminan besok kita masih punya sisa waktu.
Seperti tidak ada jaminan besok kita bisa dapat rampasan perang lagi. Nah ini, ya kalian sudah paham lah ya manfaatnya waktu, tinggal menjalankannya saja. Mungkin sering khilaf. Khilaf kok terus-terusan tiap hari. Saya terlanjur enak Pak, terlanjur asik Pak. Baik, terus dunia sebagai kendaraan. Ini makanya beliau bukan tasawuf yang meninggalkan dunia, bukan tasawuf yang kemudian sampai puncak bersatu dengan Allah dan lain sebagainya. Beliau tidak sampai ke sana. Tapi tasawuf yang membersihkan hati. Dunia tetap kita urusi sampai sukses, sampai berhasil. Tapi tidak sebagai tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Oke, kita lanjutkan. Suaranya jadi serak. Baik. Yang terakhir, akhirat sebagai kediaman. Kediaman itu rumah. Jadi akhirat adalah tempat kita kembali. Suaranya terdengar enggak di luar? Oke. Makanya kalau sudah nambah umur, suara entek. Tambah tua berarti. Oke, kita lanjutkan. Akhirat sebagai kediaman berarti akhirat itu rumah kita yang nanti kita pulang ke sana. Jangan terlalu asik di dunia. Kita nanti kembali ke akhirat semuanya. Mari kita cari bekal, cari oleh-oleh sebanyak mungkin untuk nanti